Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop Kitab Suci. Bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini diberi judul Firman telah menjadi manusia. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam Natal, tanggal 24 Desember 1968, pesawat antariksa Apollo ke-8 berada pada jarak 60 mil di atas permukaan bulan. Peristiwa yang mendebarkan jantung itu disiarkan lewat jaringan televisi dan radio ke segala penjuru dunia, sehingga umat manusia dapat menyaksikan dan mendengar siaran langsung tentang wajah bulan yang tidak mulus, tentang bintang-bintang yang bertebaran kian kemari, tentang warna-warni yang menghiasi cakrawala, tentang alam yang begitu menarik namun sekaligus begitu dahsyat. Dan pada puncak tengah malam tanggal 24 Desember 1968 itu, tatkala keheningan menyelimuti dunia, disiarkanlah suatu berita yang keramat, berita langsung dari tempat yang begitu misterius. Di sini Apollo ke-8 menyiarkan untuk Anda, pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita yang disiarkan Apollo ke-8 itu sama sekali tidak baru, tetapi ternyata begitu mengharukan. Bukan lantaran isinya, sebab kalimat yang dibacakan para astronot itu sudah tertulis sejak ribuan tahun yang lalu, dan itu dapat dibaca oleh setiap orang dalam Alkitab yang terdapat hampir di setiap pelosok bumi ini. Berita itu mengharukan karena dibacakan dan disiarkan dari suatu tempat yang masih begitu penuh rahasia dan memberi kesan begitu dekat dengan Tuhan. Mengharukan karena seluruh peristiwa itu menggambarkan suatu keajaiban tersendiri, keajaiban dunia teknologi di satu pihak, dan keajaiban kebesaran Tuhan di pihak lain. Mengharukan karena berita itu disiarkan tepat pada saat manusia merayakan malam kelahiran Tuhan, suatu salam yang begitu memancing rasa haru. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi, saudara-saudari, jauh sebelum semua keajaiban teknologi itu tercapai, pesta Natal sudah selalu menarik dan membuat kita terharu. Mengapa? Karena di sini Tuhan menampakkan dirinya dengan cara yang begitu manusiawi. Dia menyatakan cintanya dengan begitu sederhana. Dia telah memilih lahir sebagai seorang anak, begitu polos, tetapi sekaligus mengandung banyak hal yang tidak mampu dicerna otak. Lagi pula, saudara-saudari, berita kelahiran Tuhan itu telah diumumkan dengan cara komunikasi yang paling sederhana, yaitu komunikasi langsung secara lisan. Berita kelahiran itu dikomunikasikan kepada orang-orang lain melalui gembala-gembala, melalui orang-orang sederhana yang tidak mengenal teknologi canggih. Injil Lukas bab 2 ayat 18 mencatat, gembala-gembala itu pulang sambil menyanyi dan memuliakan Tuhan. Dan semua orang yang mendengarkan
amat sangat heran akan segala hal ihwal yang diceritakan oleh gembala-gembala itu. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita simpulkan dari hal ini? Dalam peristiwa Natal, nampaklah bahwa misteri yang paling besar sekalipun, yakni bahwa Allah menjadi manusia, dapat diumumkan dengan cara yang amat bersahaja. Pada malam Natal, Allah mengkomunikasikan cintanya secara paling efektif. Dalam komunikasinya itu dia beri jawaban atas kerinduan manusia akan kedamaian dan kebenaran. Jawaban itu ialah Yesus yang dilahirkan sebagai penyelamat dunia, sebagai Tuhan dan Kristus, sebagai damai di bumi dan kemuliaan kepada Allah. Di dalam Dia terbuktilah kemungkinan yang tidak pernah kita duga atau harapkan, yaitu pembaharuan, penyempurnaan, kebahagiaan, penebusan, kegenapan. Dan semuanya itu dikomunikasikan kepada kita dengan komunikasi langsung, secara lisan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Itulah saudara-saudari warta yang disampaikan para malaikat kepada para gembala di Bethlehem. Kita semua bergembira karena Dia yang telah lama dinanti-nantikan akhirnya sudah datang. Kelahirannya menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena selama ribuan tahun kedatangannya telah dinubuatkan dan dipersiapkan. Namun yang membuat kita paling bersukacita ialah warta malaikat yang mengatakan, telah lahir bagimu juru selamat. Bagimu. Ternyata anak itu dilahirkan untuk diberikan kepada kita. Dia dilahirkan untuk menjadi milik kita, untuk menjadi seorang dari antara kita. Dan Injil Yohanes yang tadi saya bacakan mempertegas hal itu dengan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Maka sekarang saudara-saudari, kita boleh berkata, Allah telah menjadi manusia. Allah telah menjadi seorang dari antara kita. Allah telah menjadi milik kita. Sungguh tak terbayangkan bahwa Allah mau menjadi manusia. Sungguh tak ada peristiwa apapun di dunia ini yang mampu melebihi kehebatan berita Natal ini, yakni bahwa Allah telah menjadi serupa dengan kita, bahwa Allah telah masuk dalam sejarah kita. Dia mengalami nasib kita. Dia merasakan kegembiraan dan kesedihan kita. Dia berjalan bersama kita. Dia mengalami perjuangan kita. Dia menjalani segala susah payah kita. Dia diam di antara kita. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang persis terjadi pada hari Natal.
Allah menunjukkan bahwa Dia mau menyertai kita manusia yang lemah ini dalam suka dan duka hidup kita. Dia bersama kita, hadir dalam segala kejadian hidup kita yang pahit dan yang manis. Allah bersedia menjadi manusia sama dengan kita. Dengan bebas, Allah mau mengalami juga penderitaan kita, mengalami masalah-masalah kita, pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak terjawab. Bahkan, Dia mengalami kematian kita. Semuanya itu ingin dialami Tuhan bersama kita dalam diri Yesus yang hidup bersama kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sejak peristiwa Natal, kita boleh berkata, kita tak pernah sendirian lagi. Di samping kita ada Allah. Sejak peristiwa Natal kita boleh berkata, tak mungkin lagi kita berbicara tentang manusia tanpa berbicara tentang Allah. Dan tak mungkin pula kita berbicara tentang Allah tanpa berbicara tentang manusia. Dan lalu kita bertanya, untuk apa semuanya ini dilakukan Allah? Mengapa Allah mau menjadi manusia, menjadi seorang seperti kita? Warta malaikat di Bethlehem dengan jelas mengatakan, telah lahir bagimu juru selamat. Ternyata Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Ternyata Allah begitu menghargai kemanusiaan kita, sampai Dia sendiri mau menjadi manusia hanya untuk menyelamatkannya. Ternyata Allah begitu mencintai manusia, sampai-sampai Dia mengambil tindakan yang tidak kepalang tanggung, menjadi sama dengan ciptaannya, demi penyelamatan ciptaannya itu. Itulah Allah yang rela turun dari tahta kemuliaannya, menjadi hina, hanya untuk mengangkat kita menjadi mulia. Itulah Allah
yang rela menjadi bayi yang tak berdaya hanya untuk memberdayakan kita. Itulah Allah yang rela menjadi miskin demi memperkaya kita dan menaikkan mutu kemanusiaan kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sudah sekian lama bangsa kita Indonesia mengalami kemerosotan dalam banyak hal. Berbagai krisis yang melilit perjalanan bangsa kita beberapa tahun terakhir ternyata belum kunjung usai. Bahkan bagi banyak rakyat semakin menyengsarakan. Bangsa kita yang pernah diagung-agungkan karena kebudayaan dan peradabannya yang tinggi, ternyata dalam banyak hal tidak berbudaya dan beradab. Krisis budaya dan peradaban makin kental di antara bangsa kita. Suatu keadaban yang diwarnai rasa curiga, iri hati, perselisihan, dan balas dendam telah mengganggu hubungan antar warga. Bahkan kebebasan beragama dan beribadah menghadapi berbagai halangan karena melemahnya sikap tenggang rasa di antara kita. Bangsa kita yang pernah dibangga-banggakan karena Bhinneka Tunggal Ikanya ternyata makin tidak bersatu. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama dengan Persekutuan Gereja Indonesia dalam pesan bersama Natal untuk tahun 2011 ini. Begini dikatakan, kita tidak bisa menutup mata bahwa bangsa kita masih mengalami berbagai persoalan. Kemiskinan sebagai akibat ketidakadilan masih menjadi persoalan sebagian besar bangsa kita, yang mengakibatkan juga sulitnya menanggulangi biaya-biaya pendidikan dan kesehatan. Kekerasan masih merupakan bahasa yang digemari guna menyelesaikan masalah relasi antar manusia. Kecenderungan penyeragaman ketimbang keanekaragaman masih merupakan pengalaman kita. Akibatnya kerukunan hidup, termasuk kerukunan antar umat beragama, tetap menjadi barang mahal. Korupsi bukannya dihapuskan, tetapi malah makin beranak pinak dan merasuki segala arus kehidupan kita. Penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia masih merupakan pergumulan kita. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya tetap mencemaskan kita. Mereka yang diberi kekuasaan dan sekaligus amanat untuk memimpin bangsa kita ini dengan benar dan adil, cenderung melupakan tugas-tugasnya itu. Demikian saudara-saudari, saya kutip sebagian dari pesan Natal bersama PGI dan KWI untuk tahun 2011 ini. Di tengah segala kemerosotan dan keterpurukan ini, saudara-saudari yang terkasih, seruan malaikat di Bethlehem hendaknya masih bisa bergema dalam hati kita. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekali lagi, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Allah sendiri begitu menghargai kemanusiaan kita. Padahal kita sendiri dengan seenaknya mempermainkan kemanusiaan, merendahkan martabat sesama, memeras orang lain, dan menari-nari di atas penderitaan sesama.
Allah sendiri rela merendahkan diri sedalam-dalamnya hanya untuk mengangkat harkat kemanusiaan kita. Padahal kita sendiri merusak kemanusiaan kita dengan terorisme, premanisme, dengan judi, dengan prostitusi, korupsi, narkoba, minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau memang kita dengan hati tulus merayakan Natal, sebenarnya kita mau menyatakan bahwa kita bersedia menerima anak yang baru lahir itu. Dan bagi orang yang mau menerimanya, Injil Yohanes yang saya bacakan tadi dengan tegas berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Bila kita menerimanya, kita bekerja sama dengan Allah untuk menyelamatkan kemanusiaan kita. Maka dengan merayakan Natal, kita baharui kembali tekad kita untuk menaikkan mutu kemanusiaan kita. Setiap orang Kristen dipanggil untuk mencintai kemanusiaan seperti Allah mencintainya. Setiap orang Kristen seharusnya menjadi orang-orang yang bermutu kemanusiaannya. Sebab kalau kita sendiri tak bermutu, tak mungkin kita memperbaiki mutu bangsa kita. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Amin.